wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, seluruh jajaran subuh Jombang yang kalau hormati masyaalipun Ibu Munzidah Bupati Jombang dan Pak Wakil Bupati Pak Sumrambah. Nggih. Sing pundi? Aku kira ajudan itu. Ya Allah, bayangan saya itu kan tua gitu, ternyata masih muda, kan? Gitu kan? Itu yo keluarga besar Bapak Rasulullah kita kalau hormati, Forkom Pimda, para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Tidak terasa 2 tahun. Tidak terasa yang kita perjuangkan bersama-sama dulu kita 2 tahun. Untuk apa? Menjaga Jombang ini dari gurauan ijo dan abang. Jadi dulu itu guyonannya Jombang itu ijo karo abang. Dan kali ini terwujud Jombang itu ijo karo abang. Yang ijo Bu Munzidah, yang abang Pak Sumrambah. Kita doakan semoga ini menjadi pasangan sampai periode dan periode berikutnya. Alhamdulillah. Kenapa? Karena model kepemimpinan seperti ini adalah model kepemimpinan ideal untuk bangsa Indonesia. Kenapa? Yang satu adalah tinggalan ijo ini adalah perjuangan para ulama, yang dalam hal ini adalah perjuangan Bapak Hasbullah, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Bisri, dan ulama-ulama di Nusantara yang sudah pernah mengenyam pahit getirnya membangun Indonesia. Yang kadang anak-anak sekarang lupa. Nah, yang abang ini, yang sekarang jadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ini adalah tinggalan founding fathers Presiden pertama Bapak Insinyur Soekarno. Nah, bangsa ini punya cita-cita yang sama, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Bangsa yang berbeda-beda tetapi tetap satu itu hari ini bukan sesuatu yang mudah untuk menjaganya. Kenapa? Karena muncul generasi-generasi yang hari ini lebih banyak adalah generasi yang ahistoris, generasi yang mulai tidak memahami bangsa ini, terutama generasi milenial. Generasi milenial ini adalah generasi baru yang tidak terbayang sebelumnya. Satu generasi di mana manusia seperti tidak membutuhkan orang lain, bahkan tidak membutuhkan masa lalu. Itu generasi milenial.
Kenapa? Generasi milenial itu generasi sing uripnya, hidupnya dunia itu yang sak godhong kelok. Itu dunia milenial. Dunia yang terpisah dari kehidupan bersama-sama. Makanya corona ini sebenarnya adalah finishing touch, jadi sentuhan akhir dari peradaban milenial. Jadi corona ini sesungguhnya adalah ujian bagi masa milenial. Ini ujian terakhirnya ya, corona. Manusia di lockdown tetap hidup, manusia dijauhkan dari orang lain tetap hidup. Kenapa? Karena capaian teknologi sudah sampai pada titik di mana mampu memfasilitasi manusia sampai pada tahap tidak bertemu dengan manusia yang lain. Jadi akhirnya yang kita bayangkan tentang masa depan itu benar-benar ada. Kita dulu merasa sangat susah ketika ngantri di telepon umum. Kita sangat susah ngantri di telepon umum. Membayangkan sambil tidur bisa telepon. Ini kan bukti bisa terjadi. Kita dulu membayangkan tidak harus membeli koran, bisa baca koran. Sekarang terjadi. Lihat TV tidak perlu orang sekampung nonton bersama-sama. Bahkan sekarang televisi itu hilang, semua ada di dalam namanya smartphone. Ini dunia baru. Nyari teman sudah tidak perlu bawa sentolok, cukup lihat Facebook udah ketemu teman. Minta maaf Ramadan tidak perlu datang, cukup ngirim gambar tangan tertelungkup gitu. Ini dunia baru yang tidak kebayang sebelumnya. 20 tahun yang lalu kita masih membayangkan tentang bagaimana orang tidur itu bisa makan. Sekarang tidur bisa makan tanpa masak, kita bisa kedatangan makanan, tinggal kirim pesan ke Gojek. Bahkan kita bisa mengabaikan perintah orang tua sekarang. Nah, belikan kikil ke Berabang. Anaknya nggak berangkat, kamu disuruh bapak kenapa nggak berangkat? Padahal anaknya sedang pesen Gojek. Ini dunia baru. Kita dulu pengen lihat Afrika, kita nunggu flora dan fauna. Tanpa flora dan fauna kita nggak bisa lihat Afrika. Sekarang sambil tidur kita bisa lihat Afrika, yang penting punya kuota. Kita lihat temu Afrika keluar. Kita mau apa? Ini dunia baru yang namanya milenial. Dan kita merasa nggak butuh siapa-siapa. Dulu orang mau masak kikil mesti nanya kepada ahli kikil. Sekarang orang mau masak kikil Pak Surabaya, itu tinggal tutorial masak kikil. Orang mau masak apa semuanya tinggal tutorial. Jadi pada satu titik manusia bisa hidup dalam keadaan terpisah. Bisa. Dulu orang ngaji mesti ketemu kiai. Sekarang tanpa ketemu kiai bisa ngaji sambil duduk di atas WC, bisa ngaji, tinggal lihat YouTube. Ini dunia baru di mana manusia terpisah-pisah. Dan akhirnya peradaban baru ini dikunci terakhir, di finishing touch oleh corona. Bahwa akhirnya manusia untuk dipisah dengan manusia yang lain. Akan tetapi pada satu titik ternyata manusia kembali ke bakat dasarnya. Walaupun kebutuhannya terpenuhi oleh milenial, ternyata manusia tetap manusia, tidak bisa pisah untuk tidak ketemu dengan manusia yang lain. Jadi corona ini sebenarnya adalah ujian terakhir. Benar nggak manusia itu bisa dipisah? Tanpa ketemu cukup dengan Facebook, tanpa ketemu cukup dengan WhatsApp, tanpa kemana-mana
dengan Gojek, ternyata nggak bisa, bahwa dorongan manusia tetap pengen ketemu, bahwa manusia pengen ketemu, sehingga kita lihat kafe-kafe di mana-mana. Kafe-kafe itu sesungguhnya bukan kebutuhan konsumsi, karena satu cangkir gelas itu kalau kebutuhan konsumsi akan habis selama 5 menit. Tapi karena kopi itu bukan kebutuhan konsumsi, akhirnya kopinya segelas, duduknya 10 jam. Apalagi ada wifi-nya. Artinya bahwa apa? Kehidupan manusia ini memang tidak bisa pisah dengan yang lain. Makanya batas milenial terakhir tentang manusia adalah ternyata manusia gak bisa pisah dengan yang lain. Nah, ketika manusia tidak bisa pisah dengan yang lain, maka manusia akan kembali ke kodrat awalnya. Apa? Harus bisa rukun dengan yang lain. Itu ternyata gak bisa dilupakan. Makanya prinsip-prinsip merukunkan itulah yang selama ini dilakukan oleh nenek moyang kita. Jadi sudah terbayang bahwa prinsip merukunkan orang itu adalah prinsip yang benar-benar dilakukan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Makanya jangan heran apapun di sini itu menggunakan prinsip kerukunan. Dari yang dilakukan oleh yang abang maupun dilakukan oleh yang hijau. Dari abang sama hijau itu tugasnya dari dulu cuma satu, merukunkan orang. Bhinneka Tunggal Ika itu prinsip kerukunan bangsa Indonesia. Itu dicanangkan oleh pendiri bangsa. Maka bagaimanapun yang berbeda-beda harus dirukunkan. Baik yang merah maupun yang hijau harus berada dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa? Karena kita ini menghadapi kenyataan pertemuan perbedaan. Perbedaan warna kulit terbanyak ada di Indonesia. Perbedaan agama terbanyak di Indonesia. Perbedaan suku terbanyak di Indonesia. Perbedaan makanan terbanyak di Indonesia. Sampai perbedaan hantu terbanyak di Indonesia. Di sini ini pusat perbedaan. Dari perbedaan bangsa, kita punya dari sana bangsa berbeda di Aceh, di Kalimantan, di Sumatera saja berapa bangsa, berapa suku. Makanan, kita punya perbedaan paling banyak. Orang Arab itu makanannya gandum, kurma, daging. Orang Cina gandum, daging. Itu pun karena apa? Terus Afrika ya sedikit. Tapi makanan paling banyak itu kita. Makanya ketahanan pangan di Nusantara ini paling tahan. Mulai dari sego, jagung, tales, mili, uwi, timbul, suwek, tales, apa mana? Masih banyak. Bedruwo. Loh, Eropa itu cuma punya Ghost. Amerika punya Dracula. Cina vampir. Afrika hantu gitu aja. Kalau di sini itu wewe gombel, gundul bringis, banyak. Makanya prinsip kebersamaan bangsa ini nggak boleh dicerabut, karena kita punya prinsip dasar berbeda-beda tapi bersatu dalam satu bangsa, satu negara. Dan makanya jangan heran dari yang merah kita mempersatukan budaya,
Bung Karno mempersatukan budaya. Bung Karno mempersatukan budaya. Bung Karno mempersatukan suku. Bung Karno mempersatukan bangsa dengan satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, dipersatukan. Semua dipersatukan. Nah, dari sisi agama semua dipersatukan. Orang makan yang tadinya pisah-pisah dipersatukan, nasinya dijadikan satu tumpeng. Ayam yang tadinya terpisah-pisah disuir-suir jadikan satu, namanya ingkung. Berdoa yang tadinya satu-satu dipersatukan, namanya istighosah. Di masjid-masjid doanya bersatu. Yang pinter doa, yang lain amina, amin. Kalau kepanjangan amin. Baca Quran, ijen-ijen bisa dipersatukan dengan musafaqah. Kita bisa melakukan semaan Quran. Sholawatan yang mestinya ijen-ijen dipersatukan dalam sholawatan sampai bawa bendera. Bahkan kita pun kayak saya ini dipersatukan. Mestinya kalau saya kayak gini, ini sebutannya syekhun, ustadzun. Tapi begitu masuk sini dipersatukan dengan kebo. Makanya kita dikasih nama kiai. Kiai itu tidak menungsuk dok. Ada kebo, Kiai Selamat, tobat Kiai Plek. Jadi kita dipersatukan biasa. Itu Indonesia. Bahkan ada benda berbeda dipersatukan, nggak masalah. Yang maha mio dipersatukan dalam bunda ngopo mio. Ini di Indonesia bersatu. Seluruh minuman dipersatukan dalam aku nggak ada masalah. Ya maaf kadar pembalut itu semua disatukan dalam nama software. Seluruh sabun cuci dipersatukan dalam nama rinso. Nah, mempersatukan dan membersamai perbedaan itulah kehebatan bangsa Indonesia. Walaupun kami ini sekarang sudah menang karena kebo Kiai Selamat sudah mulai tidak ada, tombak Kiai Pleret juga sudah mulai tidak ada. Kami tidak lantas kemudian menyebut diri ustaz, enggak, kami tetap kiai. Bahkan ketika sudah menang, itu prinsip-prinsip dasar. Nah, prinsip-prinsip kebersamaan dalam perbedaan inilah yang mesti dirawat. Sehingga apa? Sehingga perbedaan-perbedaan bernaung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita berhasil Arab satu bangsa pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, puluhan suku bersepakat dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini tidak mudah. Nah, ini sejarah bangsa. Makanya kita ini punya bangsa dengan karakter yang sangat kuat. Apalagi yang mayoritas. Ijo ini kan mayoritas. Islam itu mayoritas di Indonesia. Nah, artinya kalau kaum muslimin ini mau ngotot, Pak Suraba, mau ngotot, itu pasti bangsa ini terbelah. Kenapa? Karena bangsa ini didirikan oleh para pendiri memang dari beda. Makanya bahwa Hasbullah, Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Bisri, yang bagi anak-anak baru ini dianggap tidak pernah mempersatukan Islam. Seolah-olah sekarang yang terbangun adalah bahwa Islam itu bersatu semenjak 212. Jadi ada anak-anak baru yang mengatakan Islam bersatu di Nusantara semenjak ada gerakan 212.
Kedua, semua lupa bahwa santri pernah mempersatukan Islam di Indonesia. Keyakinan tentang Islam a'la, Islam tertinggi, itu pernah dipersatukan. Bahkan tidak dengan bahasa yang lain, tapi dengan bahasa a'la. Namanya Majelis Islam A'la, MIAI. Jadi Islam itu pernah yang merasa hebat dan terbaik dipersatukan. Tapi di sini juga tidak bisa luput, tidak jadi bongkokan sana sini. Akhirnya ya sudah, Islam A'la ini butuh musyawarah. Maka kemudian seluruh kaum muslim dibikinkan Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yang MIAI ketuanya Kiai Wahid Hasyim, yang masyumi langsung Kiai Hasyim Asy'ari. Gitu. Nah, ini sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama, sebelum berdirinya itu, Islam sudah pernah bersatu dalam Islam A'la. Islam sudah pernah bersatu dalam Majelis Syuro. Tapi kemudian yang di sini menjadi Nahdlatul Ulama. Nah, kenapa itu tidak terjadi? Karena ada orang-orang yang punya prinsip wa ulil amri minkum, kumnya dia sendiri. Jadi begitu melihat kekuasaan ketika masih bersama-sama, mari bersatu dalam musyawarah, mari bersatu dalam akhlak. Tapi begitu melihat bangsa ini mulai bersatu dan mulai membutuhkan kekuasaan, mereka sebagian punya prinsip apa? Prinsip wa ulil amri minkum, kumnya dia sendiri. Makanya ketika Pancasila pun pengen diganti dengan cara mereka. Nah, yang punya prinsip bahwa kum tetap bersama-sama adalah Nahdlatul Ulama. Jadi sampai kalau mau berkawan, itu carilah prinsip yang qaulil amri minkumnya bersama-sama, itu adalah santri. Sehingga kedudukan Bung Karno pendiri bangsa menjadi kuat karena didukung oleh santri, di mana waktu itu wa ulil amri minkum, kumnya tetap bersama sama. Jadi kalau Jombang antara Bu Mujita kali penjenengan ini semoga menjadi pasangan sampai 2 periode. Karena harus dijaga. Penjenengan berjuang menyelesaikan urusan Jombang, ini sama dengan menyelesaikan urusan Indonesia. Kalian harus sabar untuk berjuang secara bersama-sama untuk menjadi prototipe hijau apa? Di sini berdirinya Nahdlatul Ulama, Bapak pendirinya, Mbah Hasyim Babis pendirinya, yang selalu mengajarkan kepada kami ini yang kecil-kecil ini untuk selalu memegang prinsip bahwa wa ulil amri minkum itu bisa bersama sama. Makanya ketika mensepakati Pancasila pun bersama sama, sampai hari ini pun bersama sama. Sehingga ketika kemudian semua didorong oleh satu kekuatan, nah kita tetap bersama sama. Nah, kalau prinsip ini terjaga, Pak, insya Allah pelajaran besar tentang bagaimana hidup bersama dalam perbedaan tapi tetap satu akan terjaga. Nah, anak-anak milenial ini sudah lupa dengan itu. Kalau dalam bahasa Bung Karno, jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Dalam bahasa santri, al-muhafadzatu 'alal qadimil shalih wal akhdhu bil jadidil akhlaq. Nggak lupa, karena santri itu susah untuk melupakan sejarah. Santri itu paling sulit, karena santri selalu diajarkan jangankan sejarah orangnya, peninggalannya saja tidak boleh dilupakan. Sejarah Nabi Ibrahim tidak boleh dilupakan. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, maqam Ibrahim tidak boleh dilupakan. Hijr Ismail tidak boleh dilupakan. Sofa Marwah tidak boleh dilupakan.
Maka kemudian santri punya tradisi mengenang sejarah para pendahulunya. Bung Karno juga jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Nah, dua prototipe organisasi, dua prototipe ideologi yang ada di Indonesia ini sekarang menjadi tulang punggung bangsa. Kenapa? Karena bangsa ini pernah diajak ke kiri oleh PKI nggak bisa, pernah diajak ke kanan oleh DITI juga nggak bisa. Dari dulu sampai hari ini bangsa ini punya prinsip di tengah. Sudah pernah dicoba, jadi jangan dikira bangsa ini nggak pernah dicoba. Makanya saya sebenarnya tadi itu masih ada acara. Jadi kalau semua badan umum tahu, saya kesini kecepatannya 200. 200, 160, 200. Kenapa? Saya pengen melihat keindahan abang dan hijau. Itu. Dan di Jakarta pun sekarang tidak bisa lepas. Itu abang hijau, dan di sini hijau abang. Itu tetap merah putih. Dan kiprah santri dan kiprah militer nggak bisa dilupakan. Bung Karno ketika mau menyelesaikan urusan Surabaya izin dulu kepada NU. Kemudian Bung Tomo, bahkan Amit Sewu ini saya dapat cerita dari para sepuh, dan terakhir saya dapat cerita dari Mbak Giryati Rois Kaliwungu. Beliau dapat cerita langsung dari Yai Saifuddin Zuhri gitu, bahwa untuk memutuskan pilihan barat itu Bung Karno konsultasi kepada Mbak Wahab Hasbullah sampai 3 kali, dan Mbak Wahab selalu menunggu, tunggu dulu Bung, saya tak buka kitab saya. Ini cerita nanti kapan-kapan mungkin untuk urusan seperti ini mau Mbak Giryati Rois Sugeng, kapan-kapan mungkin akan dihadirkan di sini menceritakan itu. Ya, bahwa untuk Tripura, kenapa sampai Tripura menyelesaikan ini barat itu itu Bung Karno itu minta pertimbangan kepada Mbak Hasbullah. Sampai ketika terjadi friksi-friksi di istana, Bung Karno minta pertimbangan merukunkannya gimana. Lahirlah halal itu dari Bapak Hasbullah. Jadi ini akan menjadi sejarah yang indah, proses politik seperti ini. Nah, tinggal nanti kita jaga secara bersama-sama, karena ada 3 prinsip besar yang harus kita jaga. Satu adalah menjaga keamanan bangsa dan negara. Yang kedua adalah menjaga kelangsungan kehidupan manusia. Nah, yang ketiga adalah menjaga kelangsungan agama. Santri menjaga kelangsungan aman wa amilus sholihat. Kemudian kita juga menjaga manusia yang baik, ahsani tanggunnya manusia. Nah, yang ketiga kita menjaga baladil amin, bangsa dan negara yang aman. Karena kalau kita historis sudah berat kita ini, karena bangsa yang semakin kesini memang dimungkinkan untuk semakin ahistoris, untuk semakin melupakan sejarah. Nah, dalam hal-hal seperti ini akan menjadi sangat indah, akan menjadi sangat luar biasa kalau nanti kemudian salah satu acara, kalau saat ini situasinya tidak COVID seperti ini, mungkin kita bisa melakukan diskusi yang lebih intens untuk melakukan kajian bagaimana dulu hubungan antara hijau dan abang ini, antara Bung Karno dan para ulama NU. Itu masih ada cerita-cerita yang kadang kita lupa. Nah, sekarang ini yang tadi dipersatukan mulai itu, makanya kadang ini bukan semata-mata tanggung jawab santri, bukan semata-mata tanggung jawab santri, tapi ini juga tanggung jawab negara.
misalnya para ulama, para kiai berdoa bareng. Ini sepertinya urusan agama, tapi oleh kelompok-kelompok tertentu doa yang bersama-sama ini mulai dipisah. Tidak boleh lagi berdoa amin amin, tapi berdoa sendiri. Nanti sampai akhirnya jari 10 hilang 9, tinggal satu terus gini. Ini awalnya ini adalah seolah-olah ini adalah problem agama. Kemudian orang habis sholat salaman. Kalau COVID memang dilarang, tapi selama ini salaman akhirnya orang punya kerukunan mulai dihilangkan. Orang bisa bersatu makan bareng-bareng bersama, ada orang mati bersama-sama mulai dihilangkan. Ini seolah-olah problem agama. Bahkan yang kadang punya hak untuk menjaga negara ini tidak menyadari kuburan yang tadi untuk merukunkan orang bersama-sama, seolah-olah kemudian ketika ada yang melarang untuk ini, seolah-olah ini problem agama. Padahal ini hanyalah sasaran antara sasaran antara. Karena kalau orang sudah mulai tidak rukun, mulai tidak hidup bersama-sama, maka kemudian kelompok-kelompok ini akan mudah memecah anak bangsa. Dan itu terjadi sekarang. Kelompok-kelompok ini yang dulu memusyrik-musyrikkan amaliyah santri ini sekarang berubah menjadi kelompok politik. Sementara santri dengan ajarannya ini menjaga bangsa, mati didoakan bareng-bareng, kuburannya ditengok, akhirnya di kuburan itu terjadi kebersamaan. Nah, kalau kebersamaan di makam, akhirnya apa? Saya mungkin yang Jogja ziarah ke Jombang karena di sini guru saya, gurunya guru Bapak Paskulo. Akhirnya saya ini pasti cinta sama Jombang. Di situ bersemayam guru-guru saya. Saya ziarah ke Demak, saya cinta sama Demak karena guru-guru saya di sana. Orang-orang kampung mengholi para sesepuhnya yang dulu namanya sadranan. Kalau itu terus dilakukan di mana-mana, yang terjadi adalah rasa cinta terhadap tanah di mana guru-gurunya bersemayam. Dan di situ langsung terjadi interaksi aktif yang namanya hubbul watan minal iman. Tapi kalau itu sudah mulai dihilangkan, rasa cinta terhadap tanah air juga akan terkikis. Terus khutbahnya santri ini seolah-olah adalah khutbah yang tidak revolusioner. Karena apa? Bawa tongkat, Allah. Tiba-tiba ada orang-orang yang kemudian merubah itu tidak ada tuntunannya, tongkat bid'ah. Terlihat sederhana, itu seolah-olah urusan agama, tapi begitu tongkat hilang, tangan mulai bergerak kemana-mana, yang dilakukan adalah menuju hidup kekuasaan politik Indonesia. Itu terjadi. Jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ya. Jadi ini makanya jangan sampai lupa penjenengan, jangan sampai yang begitu-begitu terus kemudian seolah itu kan tanggung jawabnya santri. Penjenengan juga bertanggung jawab karena problem agama ini akan digeser menjadi problem politik. Dan kemarin kita secara bersama-sama merasakan betapa ketika Ahok bikin masjid Kiai Hasyim Asy'ari diolok-olok tentang masjid itu gambar salib, masjid itu apa. Tapi sekarang yang olok-olok itu berebut menjadi takmir. Jadi kenapa? Karena bahasa agama ini sekarang memang lagi asik, lagi keren. Nah ini, menjaga bangsa ini dari dua problem besar ini memang harus secara bersama-sama. Sampaikan nanti kepada Bu Megawati, Bu Mega, bahwa urusan santri itu kalau dibiarkan semuanya akan menjadi urusan bangsa dan negara.
dari hal yang sederhana sebenarnya. Nah ini makanya malam hari ini peringatan 2 tahun tasyakuran kepemimpinan Ibu Mun sama Mas Sumrambah ini, panggil Mas saya namanya si Kram itu luanan. Sepantas kalau kado jin gitu kan, makanya tak kira ajudan tadi itu. Hasil tidak, ini apa? Ajudan Ibu Mun kok. Tapi agak curiga kan gitu. Biasanya ajudan itu kan perutnya kecil. Tadi itu Pak. Selamat Bu Mun, Pak Sumrambah, sedaya warga Jombang.